Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang distribusi ukuran butiran yang beranggotakan saya Eki Handari dari NIM K1523025. Saya Alvina Prastikasari dengan NIM K1523005. Saya Muhammad Rafli dengan NIM K1523053. Saya Fani Yusufin dengan NIM K1523075. Pengertian distribusi ukuran butiran dalam mekanika tanah mengacu pada penyebaran ukuran partikel tanah yang terdapat dalam suatu sampel yang dapat dinyatakan sebagai persentase berat butiran yang lolos melalui saringan dengan ukuran lubang tertentu. Distribusi ukuran butiran penting dalam analisis sifat fisik tanah, seperti kekuatan, kompresibilitas, dan permeabilitas. Dengan mengetahui distribusi ukuran butiran, ini dapat memprediksi perilaku tanah dalam berbagai situasi, seperti penggunaan dalam konstruksi jalan, bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan distribusi ukuran. Yang pertama, mengklasifikasikan tanah. Hasil analisis dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah seperti pasir, lanau, atau lempung. Yang kedua, menentukan sifat tanah. Distribusi ukuran butiran mempengaruhi sifat-sifat teknis tanah seperti permeabilitas, daya dukung, dan kekuatan geser. Dan yang ketiga, desain struktur tanah. Data distribusi ukuran butiran digunakan dalam perancangan fondasi, jalan, bendungan, dan struktur lainnya. Alat uji distribusi ukuran butiran tanah. Yang pertama, saringan. Saringan adalah alat yang digunakan untuk memisahkan tanah berdasarkan ukuran partikelnya. Saringan memiliki lubang dengan ukuran diameter yang berbeda-beda, mulai dari 3 inci hingga nomor 200. Yang kedua, hidrometer. Hidrometer digunakan untuk menentukan distribusi ukuran butiran tanah yang lebih kecil dari 0,075 mm atau lolos dari saringan nomor 10. Alat ini berfungsi dengan cara mengukur berat tanah yang mengendap dalam air. Yang ketiga, oven. Oven digunakan untuk mengeringkan tanah sebelum diayak, sehingga hasil analisis ukuran butiran lebih akurat. Timbangan. Timbangan digunakan untuk mengukur berat tanah yang tertahan pada setiap ukuran saringan, serta berat total tanah yang diayak. Yang terakhir, alat penumbuk. Alat penumbuk digunakan untuk menghancurkan tanah menjadi ukuran yang lebih kecil sebelum diayak. Selanjutnya yaitu adalah langkah pengujian. Yang pertama, pengumpulan sampel. Sampel tanah yang akan diuji harus diambil secara acak dan representatif dari lokasi yang akan dianalisis. Yang kedua yaitu pengayakan. Sampel tanah dikeringkan, kemudian diayak melalui saringan dengan ukuran lubang yang berbeda-beda. Yang ketiga, penghitungan persentase. Persentase berat tanah yang tertahan pada setiap ukuran saringan dihitung dengan cara membagi berat tanah yang tertahan dengan berat total tanah yang diayak. Yang keempat yaitu analisis hidrometer. Untuk menentukan distribusi ukuran butiran tanah yang lebih kecil dari 0,075 mm atau lolos dari saringan nomor 10. Yang kelima yaitu ada perhitungan ukuran butiran. Ukuran butiran tanah yang lolos saringan nomor 10 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan hidrometer. Next. Dan ini video pengujiannya, teman-teman.
Ini mungkin perhitungannya ya mungkin nanti ada slide untuk perhitungannya lagi. Ini udah dipecat saja ini. Ya, next saja untuk perhitungannya akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh Mbak Afrina. Selanjutnya untuk rumus distribusi ukuran butiran atau analisis granulometri. Yang pertama ada persentase berat yang melewati saringan. Rumusnya W pas stroke dibagi W total kali 100%. Untuk persentase berat yang tertahan di saringan, R sama dengan 100 dikurangi P, di mana P adalah persentase berat yang melewati saringan, W pas stroke adalah berat butiran yang melewati saringan, dan W total adalah total berat sampel. Contoh penyelesaiannya, sebuah sampel tanah memiliki berat total W total sebesar 500 gram setelah dilakukan pengayakan menggunakan serangkaian saringan dengan ukuran lubang sebagai berikut. Diperoleh data berat butiran yang tertahan pada masing-masing saringan. Saringan 4 mili 50 gram, saringan 2 mili 80 gram, saringan 1 mili 120 gram, saringan 0,5 mili 100 gram, saringan 0,25 mili 70 gram, saringan 0,125 mili 30 gram. Pertanyaannya, hitung persentase berat yang melewati dan tertahan pada setiap saringan. Yang kedua, buat kurva distribusi ukuran butiran berdasarkan data yang diberikan. Nah, mungkin perhitungannya dari saringan 4 mm yaitu seperti rumusnya P4 mm mean width pas stroke itu 4 mm dibagi W total kali 100%, di mana sama dengan 0 bagi 500 kali 100% yaitu hasilnya 0%. Ini untuk rumusnya sampai ke saringan 0,125 mm rumusnya sama yaitu. Ini untuk penginputan grafiknya dari rumus yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kesimpulannya yaitu distribusi ukuran butiran tanah dapat bervariasi dari ukuran yang besar hingga yang sangat halus, seperti yang terlihat dari hasil pengayaan dengan saringan mulai dari 4 mm hingga 0,125 mm. Berdasarkan presentasi berat yang melewati pada setiap saringan, kita dapat melihat beberapa banyak butiran tanah dengan ukuran tertentu yang ada dalam sampel. Distribusi ukuran butiran tanah mempengaruhi sifat drainase dan kepadatan tanah. Kurva distribusi ukuran butiran yang dihasilkan dari data pengayaan dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang karakteristik sampel tanah. Misalnya, jika kurva memiliki kemiringan yang curam di bagian awal itu menunjukkan dominasi butiran yang besar dalam sampel. Distribusi ukuran butiran tanah menjadi penting dalam desain struktur seperti pondasi atau penahan tanah. Wah, ada yang ingin bertanya? Ada? Mungkin cukup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Direkod itunya, Bin. Absen, absen.